Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why, sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat. Dan malam hari ini saya ketemu dengan tokoh yang sangat fenomenal, legend di Kaur. Beliau adalah Bapak Haji Syarnubi Syarif SH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya manggil beliau ini Bisawan, bisa Puncu kan. Dan beliau ini adalah mantan camat Kaur Selatan yang pada saat periode pemimpinan beliau sangat luar biasa sekali. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Dan dia adalah tokoh ataupun anggota dari Presidium Pemekaran Kabupaten Kaur. Nah, kita ingin menggali nanti, sahabat sekalian, terutama warga Kaur dimanapun berada, menggali sejarah awal perjuangan dari pemekaran Kabupaten Kaur. Kami persilahkan ini Wan ataupun Pak untuk kemudian menceritakan dari awal-awal beliau. Tentu sangat mengetahui. Baik, saya akan bercerita tentang perjuangan rakyat Kaur. Betul. Yang pernah kami alami mulai dari awal sampai Kaur menjadi kabupaten dan dilantik sampai bupatinya dilantik. Pada awalnya perjuangan rakyat Kaur ini dimotori oleh Bapak Said Alwi Ahmad. Said atau Habib ya? Said Alwi Ahmad, dan orang Bintuhnya menyebut namanya Habib Alwing. Habib Alwi ya. Ya, beliau ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat aktif. Di samping beliau sebagai tokoh NU, beliau juga sebagai tokoh pendidikan. Karena melalui beliaulah Habib Alwi ini mendirikan SMP Negeri Bintuhan. SMP Negeri Bintuhan ini bersama-sama dengan Bahrul Muhid ya, sebagai tokoh masyarakat, dan Bapak Widana Talib. Widana Talib adalah Widana pada zaman itu, Ekwedanan Kaur. Melalui mereka bertiga ini yang saya ingat, ya menurut yang cerita-cerita orang tua, ya mendirikan SMP Bintuhan. Itu di bidang pendidikan. Sebelumnya itu beliau ini orang tuanya juga mendirikan beberapa sekolah, ya, dari MAS, Muawanatul Khair Arabic School, ya sebenarnya NES, pesantren di Kaur pada zaman Belanda. Di samping itu sekolah ini menjadi SRI, dan SRI juga mereka mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, selanjutnya menjadi PGA. Itu gerak bidang pendidikan. Selanjutnya beliau ini sebagai tokoh, ya, beliau juga adalah anggota DPR GR dari NU, Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama ya mewakili Provinsi Bengkulu. Ya, beliau adalah satu-satunya anggota DPR RI pada saat itu dari NU. Ya. Ya. Itu DPR itu masih ditunjuk karena kita belum pemilu. Nah, sebelum 71 pemilu kita kan setelah Orde Baru, pemilu awal adalah tahun 1955. Nah, 1955. Setelah itu tidak ada lagi pemilu, belum ada pemilu. Nah, baru setelah Soekarno dilengsarkan oleh Soeharto. Nah, di zaman Soeharto ada pemilihan umum, yaitu pada 13 Juli 1971, 3 Juli 1971. Nah, beliau ini menjadi anggota DPR itu belum
melalui pemilihan, masih melalui penunjukan. Ya. Nah, sebagai kapasitas anggota DPR, beliau mewakili rakyat Kaur pada saat itu. Ya, berpikir bagaimana caranya, karena pada saat itu Kaur itu daerah dengan Manak dengan Bengkulu itu hubungan darat itu terputus karena memang jalan Akses jalan ya. Nah, akses jalan sudah banyak rusak. Ya, harus di jalan tempuh jalan gerobak. Pada zaman kami dulu terkenal itu. Ya, pada zaman itu bangun, saya kan SD-nya kan di Bintuhan. Jadi SD di Bintuhan, di rumah salah satu teman itu di rumah Sikin Kianggun, Rani Kia, bapaknya Sahran Ali. Jadi malam, kalau malam itu diingatkan oleh kawan-kawan, woi mijaklah. Kalau bahasa Indonesia bangunlah, mijaklah. Gerobak Manak lah sampai, itu tandanya. Lah saatnya Gerobak tuh nak berangkat. gerobak baru nyampe ya? Nyampai karena nak bawa bawa apa namanya? Alat apa nama hasil-hasil rempah, cengkeh, kopi, lada ke Pelabuhan Bintuhan. Di Pasar Lama. Pasar Lama, karena Manak kan tidak ada pelabuhan. Ya harus bawa ke Bengkulu jauh. Ya, jadi hasil-hasil Manak itu dibawa ke Bintuhan melalui gerobak. Karena jalan itu jelek, tidak bisa sendiri-sendiri. Ngumpul sampai 40 buah. Gerobak tadi. Gerobak itu. Jadi itulah kendaraan waktu itu. Kendaraan itulah yang bawa hasil. Jadi pada malam itu suara kelintong, bahasanya itu ada semacam kalung yang berbunyi itu. Keretok-keretok, ada kerencek-kerencek, rame karena 40 rame. Jadi teman saya, wih minjalah. Gerobak Manak lah sampai. Berarti itu kan sekitar jam Subhanallah. jam waktu itu ya. jam 4 ya, jam setengah 5. Maksudnya jam 4 setengah 5 ya belajar gitu, minjaklah belajar. Gerobak Manak dah sampai. Nah, itu. Jadi itulah bayangan pada saat itu. Sulitnya akses. Betul. Ya. Kita terus terang saja kalau masalah ekonomi kita jauh lebih unggul dari Manak. Karena kita punya pelabuhan juga. Karena kita punya pelabuhan. Dan pintarnya kalah unggul dengan orang Manak. Karena pergaulan kita Jakarta. Kelas kita kelas Jakarta. Ngomong juga kelas Jakarta, pergaulan kita jelas Jakarta. Jadi pemikiran Alwi Ahmad pada saat itu pemikiran ala Jakarta. Jadi tidak ada takutnya. Maju ya. Iya, memang pikiran maju. Hampir semua pada tokoh pada saat itu berpikir demikian. Ya, jadi kita bergaul ala Jakarta karena memang kita hampir 2 minggu sekali yaitu kapal Kerawatu, kapal Pelni itu menyinggahi hasil barang itu di Bintuhan itu. Ya, barang dari mana pada ngoci dikumpulkan di Pelabuhan Bintuhan. Itu sisi ekonomi. Tetapi di sisi pemerintahan kita jauh terbelakang. Karena maklum pada saat itu Kabupaten Bengkulu Selatan hasil uangnya ya untuk gaji pegawai ya itu 100% dana pusat. Dana pusat ya. Nah, dana pusat inilah ya harus dibagi 3 ekodanaan Seluma. Seluma itu masih masuk Bengkulu Selatan. Waktu itu ya. Ekodanaan Manak. Manak sendiri yang sekarang jadi Kabupaten Bengkulu Selatan tetap Kabupaten Induk, dan Kewedaan Kaur. Kaur ya. Kewedaan Kaur. Nah, sehingga ekonomi Indonesia belum begitu bagus ya. Zaman Soekarno ya. Pembangunan kita sangat tertinggal. Jadi apalagi pembangunan jalan termasuk sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu Alwi Ahmad
berpikir. Berpikir, ya. Dikaitkan lagi itu Provinsi Bengkulu pada 18 November 1968 itu diresmikan jadi provinsi. Memisah diri dari Sumatera Selatan. Nah, beliau berpikir ya ini kesempatan. Sudah saatnya. Ya. Sudah saatnya. Kalau ya. Kalau sudah gubernur kita, kalau selama kita harus ke Sumatera Selatan, kalau. Jadi beliau sudah berpikir. Nah, kebetulan ya pada saat tahun 69 November 68 kan kita jadi provinsi. Nah, karena sudah November, jadi persemiannya sudah 69. 1969. Ya, sudah 69. 69. Itu oleh pemerintah Provinsi Bengkulu yang pada saat itu gubernur pertama Ali Amin. Ali Amin ya, gubernur. Ali Amin sarjana hukum. Nah, dikumpulkan seluruh kepala marga se-Provinsi Bengkulu, bukan hanya Eku dan Kaur. Ya. Jadi Eku dan Kaur ikut diundang. Semua hadir. Untuk Eku dan Kaur ini para peserta itu diundang ya untuk pengarahan dan lain sebagainya karena memang kita provinsi baru. Betul. Bagaimana acara kita ini? Saya ini kalau ndak dibantu bapak-bapak kepala marga ini ndak ada apa-apanya kata Liamin. Saya juga pendatang bukan penduduk provinsi Bengkulu. Dia kan memang pegawai Sumatera Selatan. Jadi waktu itu pemimpin daerah itu kepala marga ya. Kepala marga, kepala Pasirah. Ya. Pasirah sebagai kepala suku, marga ada sebagai kepala pemerintahan. Jadi kepala marganya ada kepala marga, kemudian di atasnya Pasirah. Kepala marga garis Pasirah kepala marga. Oh iya. Pasirah kepala suku. Ya. Kepala marga itu kepala pemerintahan. Nah, jadi dua. Dan juga termasuk juga Depati, ya. Depati kepala desa, garis miring. Tingkatnya ya. Depati kepala adat, kepala desa, kepala dusun, pemerintahan. Dikumpulkanlah pada saat itu oleh Pak Ali Amin ya. Oleh Pak Ali Amin ya, berkumpulan. Pikiran Habib Alwi sudah nyasar saatnya. Sudah saatnya ini ya. Saatnya momen yang pas. Jadi kumpulkanlah di Hotel Samudra. Hotel Samudra di Bengkulu ini ya. Hotel Samudra itu sekarang ini di hadapan Benteng Malboro. Tinggal nama tapi. Tinggal nama ya. Hotel Samudra itu tidak terpakai lagi. Ya. Kemarin itu Hotel Samudra itu dipindahkan oleh anak yang bersangkutan di hadapan Masjid Jami. Sekarang kan memang tidak berfungsi lagi. Nah, Samudra Duinka itu. Samudra Duinka. Oh, itulah ada dulu tuh ya. Jadi itu di depan Benteng Malboro itu dulu. Samudra aja induknya, Duinka itu lanjutan itu. Jadi dua. Nah, tetapi kelihatannya Samudra sudah banyak tumbuh rumput. Ya, tapi untuk perjuangan rakyat Kaur itu penting. Tapi Samudra yang di depan Benteng. Di depan Benteng, ya. Itu luar biasa itu ya. Dikumpulkan di sana ya. Kumpulkan di sana. Jadi pada saat itu dikumpulkan, saya hanya dengar cerita dari Pak Alwing. Karena untuk di Samudra Duinka itu yang mengumpulkan Habib Alwi. Mengumpulkan kepala marga tadi. Kepala marga dikumpulkan. Jadi itu menurut, karena saya kan Habib Alwi itu ya anak ideologis, bukan anak embrio. Biologis ya. Bukan biologis. Ya, tapi ideologis ya. Jadi pengajaran doktrin-doktrin itu memang karena saya orang NU. Di sekolah beliau kan. Dikumpulkan. Nah, saya tidak ikut. Pak Alwi memang cerita dengan saya. Nah, saya membuktikan bahwa pertemuan itu sudah benar pada saat saya menjadi ketua generasi muda Kaur, namanya Gema Kaur. Gema Kaur ya. Ya, saya sebagai ketua umum. Sidi Karyono itu sebagai sekretaris.
kami masih di sekitar kelas 1 SMA. SMA. Nah, perjalanan ini tahun 69 dilanjutkan pada tahun 70. Ya. Oleh Alwi, Pak Habib Alwi, ya, kalau di DPR itu namanya bukan Habib Alwi, Said Alwi Ahmad saja. Alwi Ahmad saja. Nah, tidak pakai Said, tidak pakai Habib. Saya tanya kenapa? Karena saya keturunan orang asing. Pada saat itu agak kurang nerima zaman Orde Baru. Zaman itu, betul. Zaman Soeharto, ya. Nah, nama Cina saja harus dirubah. Waktu itu ya. Nah, dengan nama Indonesia. Sebentar, dikumpulkan di Samudra itu dalam rangka kepala marga tadi, Pak Habib Alwi mengumpulkan kepala marga tadi? Dalam rangka untuk apa? Pak Alwi cerita tentang masalah kita. Nah, kini kita lah jadi provinsi. Oh, berkaitan dengan Kabupaten Kaur lah. Kabupaten cerita. Jadi beliau cerita, ya minta kira-kira aman kita ni berjuang, kita cuba-cuba berjuang kabupaten, setuju tidak? Nanya dengan kepala marga tadi ya. Pada kepala marga. Ini saya dapat berita dari Pak Alwi. Seluruh kepala marga pada saat itu ya setuju. Setuju kepala marga Ekwedana Kaur, ya. Saya ingat tuh marga-marga itu yang disebut beliau marga Ulu Nasal, marga Nasal, marga Sambat, marga Bandar Wintohat, marga Luas, ya, marga Sumedang Gumai, Kelam Tengah, dan itu. Ada mungkin ada yang tidak saya sebut, saya lupa. Tapi jelas pada saat itu kepala marga Ekwedana Kaur. Ekwedana Kaur. Ekwedana Kaur itu terdiri dari 3 kecamatan. Kecamatan Kaur Utara ibu kotanya Tanjung Kemuning. Ya. Kecamatan Kaur Tengah ibu kota Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Selatan di Bintuhan. Bintuhan ya. Pada saat itu. Jadi sudah dibicarakan ya bagaimana kemudian Kabupaten Kaur. Sudah dibicarakan pada saat itu, sepakat. Sepakat ya. Cuma belum ada yang tertulis. Karena kan belum canggih pada saya itu. Mencari mesin ketik karena baru provinsi. Belum. Balik dulu. Lalu sama-sama balik ke daerah. Nah, setelah perjalanan tahun 70 oleh Habib Alwi dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat ini. Akhirnya terbentuklah satu nama PMRK. PMRK. Ya. Perjuangan Masyarakat Rakyat Kaur. Perjuangan Masyarakat Rakyat Kaur. Ya. Yang diketuai oleh Dr. Andes Sufyan Sori. Ya. Pada saat itu beliau kebetulan menjadi kepala sekolah SMA Kaur, yang saya muridnya. Kepala SMA Kaur yang di Sekunyit itu. SMA Kaur di tempatnya Masjid Ahkafik ini. Oh, itu SMA dulu. Sebelum SMP. Ada di samping SMP. Oh, di samping SMP. SMP itu kan negeri. SMA Kaur tuh antara SMP dengan MEN. Oh. Ada namanya Gedung Nasional. Tapi Gedung Nasional itu kan nggak begitu berfungsi, diganti SMA. Dikumpulkanlah di situ. Jadi dikumpulkan bukan di situ. Bukan di situ ya. Dikumpulkan di rumah Haji Nurdin Razak. Yang di lapangan. Ya, di Pasar Baru. Pasar Baru. Ya. Iya, di situ kumpulkan. Terbentuklah pada saat itu namanya PMRK. Sufyan Sori sebagai ketua. Sekretarisnya lupa saya siapa. Tapi beliau ketua. Nah, mulai dari itulah secara administrasi ya kita menyusun. Menyusun ya. Yang di DPR berjuang di DPR, kita kan orang-orang Kaur yang di DPR Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan ya. Termasuk
Haji Arani Dulen. Itu wakil ketua DPR Kabupaten Bengkulu Selatan dari P3. P3. Nah, bersama dengan Zahari Said, kan orang Kaur juga. Dia dari NU. Kalau Pak Arani ini dari Parmusing. Parmusing. Nah, dari Parmusing. Jadi belum lebur ini. Belum lebur ke P3. Belum lebur ini. Belum pusing. Ada dari Partai NU, ada dari Parmusing. Ya. Hasil pemilu 71. Pemilu 71. Nah, secara administratif kepengurusan sudah susun. Ya, benda sebagai humasnya Sadaruddin Saleh. Ya, Sadaruddin Saleh itu kakaknya Angdi. Sadaruddin humasnya Humasnya waktu itu ya. Humas ya. Sedangkan bendaharanya itu Sahran Aling. Sahran Ali ya. Sahran Aling. Ya, Sahran Aling. Ya. Sekretarisnya aku lupa tadi tak agak tadi. Lantas perjuangan melalui diplomasi ada, ya. Melalui tertulis juga ada. Ya. Perjalanan secara diplomasi politik dilaksanakan oleh Haji Arani. Keluarlah pada saat itu dukungan dari DPR Kabupaten Bengkulu Selatan. Menyetujui. Dan didirikannya organisasi PMRK. PMRK itu memang embrio untuk kemudian perjuangan Kabupaten Kaur. Iya itu. Ya PMRK itu wadah. Wadah untuk memperjuangkan. Wadah untuk perjuangkan. Kalau cerita tentang Kabupaten Kaur ke PMRK. Nah, PMRK ya, PMRK wadah sebagai wadahnya. Dan alhamdulillah dapat dukungan dari DPR tadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Mendapat dukungan dari DPR Bengkulu Selatan. Walaupun bupati sebetulnya keberatan. Waktu itu bupatinya Sajohan. Saya pada saat itu ya masih muda, itu saya sebagai ketua generasi muda Kaur. Gema Kaur tadi ya. Sayap Ya. Sayap dari PMRK. Ya. Kalau di Golkar tuh pemuda angkatan muda API kalau dulu. Kalau di Ansor itu namanya itu Banser atau Ansornya kalau di NU. AGP Ansor atau Banser di NU. Jadi yang tukang katang wawasan kami itu. Gema tadi itu. Gema tadi. Itu, ya. Apalagi koordinir masa itu wawasan Gema itu. Urusan Gema. Ya urusan Gema. Nah udah berbagi tugas. Puan ketua waktu Aku itu. ketua. Ketuanya waktu itu. Ketua pada saat itu. Nah. Perjalanan terus digalakkan. Dukungan dari Jakarta yang Manobali ya mencari informasi. Ya. Dukungan dari warga Kaur Jakarta sangat kuat sekali. Luar biasa ya. Baik sumbangan kertas, sumbangan dana dan lain-lain sebagainya untuk ya mendanai PMRK ini. Ya. Jadi pada saat itu namanya Hasbullah Usman, ketua Persatuan Warga Kaur Jakarta. Itu selalu mensupport, memberikan support, ya, memberikan support. Nah, atas kita PMRK pada saat itu sudah merumuskan suatu buah surat dengan berikut dengan dukung dari kabupaten tadi DPR. Disampaikanlah kepada gubernur Ali Amin. Ali Amin. Nah, dukungan itu dibawa oleh Bapak Tajab Marzuki. Membawa surat. Ditawarkan pada saat itu oleh PMRK Sapeng. Yang berangkat. Tidak berangkat. Nah, kata Pucu Tajab, aku suang. Karena biaya sendiri kan. Betul. Nah, pakai tangin. Nah, berangkatlah mereka itu. Pakai tangin. Pakai tangin. Ini kau ubah kaki tapi ya. Pakai sepeda. Nah, sepeda ditinggalkan di mana? Lanjut. Ada naik mobil-mobil Jeep Willys segala macam itu. Sampai ke Bengkulu. Sudah dihadang oleh
beberapa oknum. Dihadang waktu itu. Dihadang oleh oknum Bengkulu Selatan. Mengatakan bahwa tidak ada cerita tentang kabupaten. Tidak ada cerita pemekaran itu ya? Tidak ada. Oknum ini tadi ya? Tidak ada itu. Itu hanya merupakan kehendak beberapa gelintir manusia saja. Nah, kata Puncu Tajab balik. Nah, itu diserahkan langsung oleh Puncu Tajab. Ya, penyerahannya itu didampingi oleh Usman Tingging. Tapi tetap surat tetap diserahkan. Tetap diserahkan ke gubernur. Tetap diserahkan ke Pemda waktu itu. Serahkan pada gubernur. Serahkan pada gubernur. Serahkan dari gubernur. Nah, didampingi oleh itu, diserahkan oleh gubernur, pada gubernur diterima. Udah. Setelah itu gubernur mendahului sebelum itu. Jadi gubernur ini kan kebetulan datang ke Bintuhan. Ke Kaur. Datang ke Bintuhan ya. Datang ke Bintuhan. Tapi yang didahului oleh Shah Johan sebagai bupati. Nah, pada saat gubernur datang ke Bintuhan, pada saat itu lah menyatakan pernyataan. Pucu Habib dan kawan-kawan merumuskan kalimat narasinya. Pucu Habib Alwi tadi. Jadi katanya siapa bacanya? Kang Opian sebagai ketua. Sofian Sori tadi. Jadi dibacakanlah pernyataan itu di depan gubernur di penginapan Morning. Penginapan Morning itu kan penginapan yang ada patung kini kan. Tapi Murni Cater atau ambilin ya sebenarnya. Murni Cater. Nyala itu. Itu. Di situ kan yang terbagus waktu saat itu cuma itu. Penginapan di situ. Penginapan itu. Jadi rombongan gubernur itu di situ. Ya, saya kurang jelas mereka menginap atau tidak. Tapi begitu sampai Sofian Suri membacakan itu. Membacakan itu ya. Apa itu? Nah, bacakan itu. Tapi kan belum ada lampiran segala macam kan. Nah, setelah itu diantar ke gubernur. Pernyataan tadi. Pernyataan itu bersama lampiran-lampiran dukungan dari kepala marga. Nah, itu. Nah, sampai itu tambah panas ceritanya. Situasi tambah panas. Subhanallah. Tambah panas. Perjuangan luar biasa ya. Tambah panas ceritanya. Jadi kita terus mengkonsolidasi ya. Baik di pemerintahan, di kecamatan maupun masyarakat. Ya. Kita terus PMRK maksud saya, kalau saya ini kan sekedar ini aja. Ketua Gemah. Ya, Ketua Gemah. Yang sangat berperan itu kan sebagai apa namanya? Itu kan PMRK. Terus berjalan, ya, datanglah Bupati. Setelah itu surat itu disampaikan kepada gubernur, ditanggapi oleh gubernur. Ya, tentunya karena ini aspirasi masyarakat yang berperan di situ, ya secara legal itu kan DPR. Betul. Nah, diturunkanlah namanya tim Pakvinding Commission. Pakvinding Commission. Tim Pakvinding Commission. Tim yang melihat fakta di lapangan. Apakah benar Kaurnya mau jadi kabupaten? Apa selaras dengan isi surat ini? Itulah tim tadi itu. Nah, tim itu dari DPR Provinsi Bengkulu. Nah, datanglah di situ, saya lupa berapa orang, tapi kalau salah sekitar 3 mobil ya. Diketuai oleh Bapak Pandi Abidin. Nah, Pandi Abidin. Ya, dia anggota DPR Provinsi Bengkulu dari FKIM. Nah, di situ dikumpulkanlah kita di SMP. Nah, berita ini didengar oleh Habib Alwi. Karena beliau kan sedang di Bengkulu. Nah, sedang di Bengkulu, ya kebetulan beliau ini calon DPR pusat kembali tidak dapat. Tadi kan sudah DPR. Sudah pernah sekali. Ya. Pernah sekali. Nah, tapi bukan hasil pemilu. Ini
calon DPR pusat dari Partai NU. Partai NU pada saat itu urutan nomor 3. Ya, bertiga. Ya, jadi nggak dapat. Nggak dapat. Anggota DPR udah berhenti, ya, ngurusi NU sebagai partai. Ngurusi NU sebagai partai. Nah, selanjutnya apa namanya, terus berjalan Tim tadi yang tim penilai tadi itu. tim Pak Pinding datang, Pucu Habib mendahului. Nah, mendahului dengan membawa spanduk-spanduk yang beliau buat sendiri. Spanduk itu selamat datang tim Pak Pinding komisioner di kabupaten, di tingkat 2 Kaur, belum kabupaten. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri, biar sendiri. Selamat datang tim Pak Pinding di Dati 2 Kaur, bukan kabupaten, Dati 2 Kaur. Ya. Udah itu ada sebuah lagi pelanduknya, banyak spanduk ini. Kami rakyat Kaur tidak ada pilihan lain kecuali Kabupaten Kaur. Cari daerah tingkat 2 Kaur, banyak lagi kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu. Jadi saya tahu bahwa spanduk ini beliau yang bikin, bekas tulisan itu ada bekasnya di kantor NU. Di kantor NU kan di depan Kinol, di Kampung Cina, depan Kinol. Kinol ada Kinol dulu. Kampung Cina yang di Bengkulu. Di Bengkulu nih. Di situ kantor beliau dulu, kantor NU. Jadi di situ di Panduk. Itu waktu saya udah tamat SMA, ngikut beliau. Karena beliau kan di Bengkulu. Ya, sambil menghidupkan partai, beliau sedikit bisnis masalah kendaraan, pengangkutan. Jadi dia, kamu basuki ini kredit setom, dapat 2 buah. Suparwan Zahari itu sempat jadi kondektor ke Kiali itu. Kondektor. Oh ya. Suparwan Zahari, kata Ayu Ipah tadi. Suparwan cerita juga dengan saya. Nah, bekas tapak-tapaknya kalimat-kalimat itu ada di kantor, dasar, di lantai itu. Di lantai itu, karena mungkin ada di lapis. Jadi cat itu nembus. So itu papan. Wah, kata di sini Puncu buatnya. Jadi pada saat itu tim Pak Pinding komisioner rapat di kantor di ruangan SMP. Karena luas kan, pacak menerima, dan seluruh PMRK, pengurus PMRK berikut beberapa kepala marga yang terdekat diundang. Diundang situ. Diundang di situ. Sedang rapat, sedang asik-asik nyentuh lah Pak Kaim, kata kawan. Pak Karim Tuke. Karim Tuke. Di belakangku. Berarti Wan hadir juga di rapat itu. Aku kan termasuk yang mencatat. Yang mencatat. Mencatat di samping dampingi sekretaris. Catat. Ketua Gema tadi kan. Kalau ada Mac itu kan, Mac zaman dulu kan agak ngadat-ngadat itu. Pakai batu, aku tukang lau. Tukang launya. Jadi duduk ya kaki tempatku itu mudah pergi kemana-mana, bebas. Sedang hangat-hangat bicara, menyentuh lah Pak KM Tuke ini tadi. Tingkat 2 Pak. Kata Pak KM Tingkat 2. Tingkat 2. Kuina lah, kataku ngaco pula kan. Keluar aku. Aku keluar, aku enak. Polisi 0. Polisi 0 ini kan mentuh suku kita. Bapak Gadis. Yang suku yang di Pasar Baru. Polisi nak nangkap. Nangkap Pak Karim Tuke ini. Karim Tuke ngacau. Resmi ini kunjungan ini. Ayah kamu basa-basi. Resmi pemerintah, wakil rakyat provinsi. Jadi agak aneh. Kata ada rombongan pada saat itu, apa humas, apa wartawan, tapi dia tuh bawa tostel. Menurut perkiraanku wartawan. Oh jangan. Mereka ini yang di dalam mau cari ini yang benar. Inilah ya, suara Pak Karim itu. Ini. Iyalah itu. Jadi tidak jadilah. Udah jadi dia nangkap tadi itu. Udah jadi nangkap. Berjalan, selesai itu. Kita maju jalan. Terus.
Ya. Hubungan antara Mana dan orang-orang Kaur agak tidak sehat, panas. Akhirnya banyak anggota-anggota PMRK itu yang mengundurkan diri. Di antaranya Maulana. Dia kan dulu PS sama di Bintuhan tuh. PS menyatakan keluar. Samudin, guru SMA, ia juga pernah jadi anggota DPR keluar dari juga. Golkar, keluar juga. Ada Ahmad Waturman kalau tidak salah. Tapi saya tahu dua itu. Dua itu ya. Nah, jadi dua itu. Mereka itu mundur. Ya karena tekanan. Pada saat rapat PMRK, pada saat itu hadir di antaranya karena Jami'an Katmir salah satu, tadi saya cerita tadi ada Jami'an Katmir. Agaknya letuk. Kita ini mau berjuang nihan. Ndang masuk ngeluar, ndang masuk ngeluar. Telo anak hiu itu. Mati-mati. Itu kita menaga. Wei kata Maulana, kami maju. Menkangau. Ituk waktu itu. Itu agak ibut kan? Agak ibut. Awam menkama. Awam kaba. Ini orang pada kucing. Awam kaba. Ini kan akhirnya memang keluarnya. Keluarnya. Duh. Terus cerita, karena melihat kondisi sudah begitu, Kaur semakin hebat, ya. Pamflet sudah berserakan. Kami dulu kan, bayan fotokopi, stenselan. Nyeneselnya Ki Eman dari Bengkulu, wayan di sini. Kita kan belum ada stenselan tuh. Itu peran Osman Tinggi, tempel rumah penduduk stensel. Isinya perjuangan tingkat 2 Kaur. Tingkat 2 Kaur tuh. Itulah Kiai. Kebetulan pada saat itu Bupati Sajohan berkunjung ke Bintuhan. Kondisi kita memang sudah panas. Itu sekitar tahun 71. 1971 ya. Ya 71 atau 72. Antara 172. Jadi Wida Natalib ngejuk tahu. PMR kayaknya aku dijuk tahu. Aku kan ada posisiku di situ. Siapa yang datang, bila datang, di mana jalan, sedang di mana, itu PMRK. Jadi, lu mana kita, kawan rapat. Bupati ini tak kesini. Bupati tak kesini. Waktu Tajam Marzuki itu cak itulah dihadang oleh Bupati. Sudah ada cak itunya. Kau tu jadi ke Kabupaten. Ay mudah. Siapa yang pinta kau itu? Itu cak itu. Jadi saya dengan kawan-kawan ayan pula aku suang kan bayarkan. Aku sekedar nunggu dulu saya. Pas kunjungan itu pada tanggal 13 Agustus. Kita pada bulan Agustus sama di Kawa itu entah membak kini aku lama main bal di situ. Di lomba ni lomba ni ami duduk ngelepak situ nonton orang main bal. Main bal. Jadi main bal ini aku bolak-balik ke kantor camat hadapan itulah kan. Nanya informasi lah di mana ketian ini. Pasokan ini lah siap. Cuma pasokan ini sambil ngailong duduk di pinggir jalan itu lapis sambil nonton main bal sambil nunggu. Jadi nunggu dia tak asing. Sambil nunggu orang main bal, nunggu itu main bal. Sebetulnya masyarakat itu sebetulnya sebagian memang nak main main bal, sebagian itu memang diajak, kuajak untuk demo. Untuk demo nyambut tadi Bupati ini tadi. Menurut Pak Itoko banyak lawang nonton bal. Tapi pas pula sedang terkumpul. Sedang terkumpul. Jadi pada saat itu ngecang back Europon itu nama supporternya tahu. Bola dibawa oleh Sianu opor Sianu. Gol kaki oleh itu kan. Yang ini tukang ini itu presenter ya. Itu. Jadi oleh pucu
Alba ini Latif Buyong Atik. Ombo ngalah sampai kat kon. Ombo ngalah sampai. Bupati lah sampai nih, enggak. Bupati lah sampai. Gema, Nubi, koordinir anak buahmu. Dikicik kali itu. Taus. Stop main bal. Kita ke pinggir jalan ko dah. Itu. Air heboh lah itu kan. Oh, ibu kumpul. Lama sampai nih kan. Sampai nih kan. Aku sedang ngaji pada saat itu. Kan gagah benar pasukanku kan. Lah, waktu itu masih muda. Jadi kita kurini. Tingkat 2. Tingkat 2 ada hampir culak mulut. Uan ngicik itu. Yang lain tuh. Tingkat 2 Tingkat 2 ngelawan latihan deh aku. Omongan Gema ni tadi. Tingkat anak-anak SMP anak-anak ini. Anak-anak ayan pula Gema gitu. Ya anak-anak SMP anak-anak muda berbujangan itu. Tingkat 2 adalah yang naik ke Setom. Naik ke Setom dong. Naik ke Setom itu sambil ndai lawang itu nyucukkan tingkat 2. Tingkat 2. Ada kawan yang ngailong tu cucuk banguk. Air sengaja. Untuk cucuk banguk yang ini tadi. Karena dia kan di pinggir sini. Ini ngailong, jadi ngailong. Itu kena banguk katakan awak ndak ini kan. Perkiraanku kan. Tapi kena bang Bupati tadi itu. Ayen yang ombongan dia. Ombongan. Ombongan. Akhirnya agak kurang cantik demo tu. Ya kena lah mengumpulkan uang bayar. Dah luang pula ya inilah jembalang halang ini katanya. Agak inilah. Nuduhkan uang. Nuduhkan Bupati ini. Inilah yang ini. Dah Ton. Ya, sampai di mana aku dah lagi begitu aku memimpin demo ini, aku dah lagi ngikuti perkembangan tian. Di mana tian ini, di mana tian tuan. Karena aku dah terbayang aku ini tangkap ini. Aku lalai. Karena lah terbayang ini tadi. Karena lah agak ricuh ini tadi kan. Belai kaumah kira pesiah lias senang nunggu. Omah palak pasar yang damping yang budak tadi. Damping anak Buhari tadi di palak pasar. Jadi omah pen kami. Assalamualaikum. Kata Pesialias. Pesialias kan kenal tahu. Mantan Koramel. Masih aktif jadi pesirah. Mana Sarnobi? Kata nekku ada di dapur. Sedang bertahan nak. Ayo keluar. Ya keluar kita. Pas keluar. Dia lagunya lah aku tu. Ninju. Nepak, aku tahan dan itulah. Ditinju dengan tepak tu ya? Sambil nodongkan pistol. Ya Allah. Tepa, pistol. Ya cuma nampakin pistol agak macet. Sangka dia mentantakkannya ke tiang itu. Tiang tu kayu. Dia mentantakkannya apa nyangkut, apa perlu apa segala macam. Dapat aku macet pistol. Nak balas akunya sedang tak dia. Adulah. Dah aku balas. Dah selesai. Siang, itulah petang kejadian itu. Siangnya, aku nak sekolah. Aku lah dihadang di Masjid Jami' oleh polisi. Masjid Jami', kampung masjid. Yang hadang itu Kolding. Masih hidup, boleh tanya Kolding. Kolding aku, nangkap Sarnobi itu aku, ngelagunya aku. Masih hidup Kolding ni, polisi Kolding. Aduh Jahring, aduh Sukardi. Karena paket waktu itu tian. Waktu itu. Dia mamungi oleh Ramlan. Ramlan itu kepala polisi. Kekira mulai kini waktu itu kepala polisi 3 kecamatan itu. Apa Danres, apa Dandes nama itu. Kepala polisi 3 kecamatan itu. Di Bintuhan pusatnya. Di Bintuhan. Nama kini kan Polsek itu kan di kecamatan. Itu di atas Polsek itu. Waktu itu. Hanya koordinir 3 kecamatan tu. Ada lagi. Ada yang ninju, ada yang ngacau segala macam. Jadi di hadapan Masjid Jami' itu kan masih kapu angkas Masjid lama Jami' lama.
itu kan dicapakkan tengah jalan. Hai panas. Jeblageung, ngelawan aku. Ngelawan puncu. Ngelawan. Tapi aku lawan cuma bayak kan. Aku nanggung tu lawan. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ada dia beli kongkan deh. Karena kita ini kantor polisi. Sampai kantor polisi istirahat kudai, lama-lama datang. Kepala polisi namanya Ramlan Kadirja. Sarubi? Iya Pak. Saudara yang pimpin demo? Iya. Langsung aku. Saya. Siapa yang suruh? Enggak, hasil keputusan rapat kami Pak. Rapat apa? Gema. Gema itu apa? Generasi Muda Kaur. Siapa yang ini? Ini ada ini nih. Mulai tudungnya pala aku pistol kan? Pistol. Pistol. Saya tembak. Saya tembak kamu nak ngaku. Kataku Pak Pian. Pian sorry. Padahal Pian sorry dia ngajung. Dia ngajung. Kan inisiatif Gema itu. Demo nih tadi. Demo. Akhirnya bini Pian sorry manggil aku. Setelah itu kan, aku kan pacak keluar kan. Kangau ngecek kan Pak Pian. Kata aku nian. Ngapa? Entahlah dang kataku. Yo pikiranku ni timbaknya ngajak aku ngaku. Padahal Pak Pian dah ada apa. Cumanya setuju. Cuma inisiatifnya ini Pak Pian. Kondisi waktu itu. Yang sangat ini tuh. Nah, akhirnya bermacam-macam tekanan. Waktu itu aku masih SMA. Ya, supaya aku dikeluar. Tidak boleh lagi karena bagi Pasirah ya tindakanku ini salah. Karena bayangkan pada tahun 71 antara 71 dengan 2 itu kan kita sampai beberapa tahun dari pemberontakan gitu pula SPKI. Waktu itu. Nah, jadi aku itu katalah dicap PKI lah. Ngacau. Ngacau tadi ya. Ngacau. Ya, jadi kaitkan dengan politik aku itu PKI. Jadi dah muncullah pembelaan-pembelaan dari orang Kaur Jakarta. Nah, dari PWK secara organisasi membela supaya Sarnobi jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan dari sekolah. Jangan keluar dari sekolah. Atau kepada kepala marga itu adalah anak kita juga. KKIC ada suatu masih ada. Masih ada. Cuma di mana dalam tas masih ada suatu itu masih fotokopi. Kebetulan masih ada fotokopi. Ya, kopi kayak suatu saat ada gunanya itu kan. Itu masih aku foto, masih aku simpan itu, masih asli. Baik, dah habis. Udah. Nah, jadi aku keluar. Nah, jadi pembelaan di masyarakat mulai itulah aku ngasihkan bahasa aman benar ini. Banyak yang membela. Jadi masyarakat situ kan tokoh-tokoh kan orang kayu-kayu itu nolong aku. Berapa lama itu ditahan waktu itu? Ya sekitar 2 minggu 3 minggu lah. 2 minggu 3 minggu. Nah, tapi untuk kita biasa lah senemon. Aku yang ditodong di lagu itu aku yang sakit. Ada akhirnya atas Pak Zahri Said, Pak Alwi, Pak MT yang punya penginapan itu sebagai advokat waktu itu. Sebagai pengacara. Pekerol lah bahasa dulu tuh, pengacara. Nah dia ini dari sisi hukum nyelah selalu. Mengadvokasi tadi. Anda panggil polisi kan supaya ini udahlah keluar. Nah, akhirnya entah bagaimana, Pak Pian ini dipasperbal karena aku nyebut namanya. Jadi Pak Pian tidak dipasperbal, Pak Pian ngelawan doang lah sarjana waktu sarjana tahun itu. Dokter Andes. Ya. Dokter Andes mahal. Kata Pak Pian polisi itulah yang ngajung. Kata. Jadi simbian kantian mesti ngetik kok. Udah sampai akhirnya dia jadi diproses. Proses. Dah perjalanan sejarah terus berjalan, saya ujian kan.
Saya ujian karena bantuan. Pada saat itu kan ngurusin organisasi, ngurusin kaur kan. Saya tidak sempat belajar dengan baik. Jadi ujian tuh aku dibayar dipacak. Oleh orang-orang NU dan tokoh-tokoh masyarakat kaur, khususnya orang NU di mana, Haji Najamuddin Zanil, aku numpak di rumahnya. Itu ketua NU cabang mana. Jadi kata Puncu Habib, Ansor itu aku tahunya lulus batu Najam. Kamu nelpon pula Moksin Raub, kepala SMA uang NU pula. Kata Pak Mohsin, tenang saja. Luloslah aku. Lulus ujian SMA. Ujian SMA. Di antaranya itu kan kami itu kan uang 13 ujian itu. Lulus uang 4. Termasuk aku nilai setingginya. Ngamuklah Kem Kelapeng. Nilawati anak Kelapeng. Akam Mak Nobi ni awak sekolah ada nilai setingginya. Dia tahu aku. Aman dia ditolong itu tapi dia lulus aku. Kan aku udah sempat belajar. Gadang ngantar suat ke Ulu Nasal. Nah balik cak itu tadi yang pembuktikan ini waktu ku ulang ada yang tertinggal. Waktu PMRK pada saat itu melengkapi berkas permohonan kepada gubernur harus dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala Marga. Pasirah Kepala Marga. Saya dapat kebagian 3. Marga Sambat, Marga Nasal, Ulu Nasal. Nah, di Ulu Nasal yang paling ujung, yang sekarang jalannya masih runtuh. Masih parah dan ada diperbaiki tapi tidak sempurna. Aku dapat berita jalan ke situ sudah total hancur. Saya agak kecewa karena mereka juga memberikan bantuan kepada PMRK itu baas 8 kaleng. Waktu itu. Karena waktu itu duit kan tidak ada. Bantuan dari masyarakat Muaradu Marga Ulu Nasal itu 8 kaleng beras pada saat itu. Dibawa pakai pembawanya ke pasar. Ya, ke Nasal, kan ke Nasal. Pakai bubut, pakai kabau yang pakai udeng. Ada kayu disanggahkan, pek ke situ naikkan kabau baunya. 8 kaleng bantuan. Nah, disitulah Pasirah Ahmad Kusim namanya. Ahmad Kusim ini anak Pangeran Bustam, Kepala Marga Ulu Nasal. Kemana kabar anak? Bahasa Semenda. Aku nak enggahi kamu, Mak. Ngapa gue? Depannya ini ada keris. Takut juga aku. Takut juga ada apa ini. Agak kais. Tapi agak disisihkan. Mak kata aku ni diajung PMRK tu apa di PMRK tu? PMRK itu panjangan itu ndek juangkah kita nak kabupaten, Mak? Nak kabupaten. Wei kami lah dia dikumpulkan di apa namanya penginapan samudra Habib Lui. Itulah connect tadi itu informasi itu. Kami kumpulkan. Datang galu kami kumpul. Ada ruangan di situ kami kumpulkan. Jadi kami lah setuju. Lah ada tertulis alumnian. Alumnian cuma setuju kami. Ia paling mekek-mekek itu kata ni Marsaung. Pesira Marsaung. Kami lagi malah. Nah, jadi kabar ini aku nak dukung secara tertulis. Tertulis lah nak minta. Nah, aku tekan. Dia tanda tangani lah. Tanda tangani. Harus tangani oleh DPR desa. DPR desa namanya Aluing dan Inggal Galuh itu. Nah, panggil Lui, ketua PR Marga kan. Nah, kan harus tantangan ya. Eksekutif, legislatif kan. Nah, Lui nak tangan dah. Aku nak balik, Mak kata aku ditunggu ini. Nah, karena ini tidak dikirim ke Bengkulu, tidak tunjukkan gubernur. Jadi Wan kebagian 3 marga datang tadi itu.
Berhasil ditandatangani kali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Nah, kita mendengar berita bahwa Samsul Bahrun juga mengumpulkan rakyat Kaur di Bengkulu. Karena Samsul Bahrun artinya ada Bupati Bengkulu Utara. Dulu kan Bengkulu Utara itu belum ada Kota Madya. Nah, tempat Unihas sekarang ini kan itu kantor Bupati Bengkulu Utara. Unihas sekarang. Nah, disitulah Bupati Samsul Bahrun yang kebetulan Waang Banda mengumpulkan. Jadi Waang Kawa yang ada di situ ya supaya mendukung. Jadi Samsul Bahrun berikut dengan bupatinya ikut mendukung Kabupaten Bengkulu Utara mendukung kabupaten untuk pemekaran Kabupaten Kaur. Mendukung. Nah, itulah ikut dilampirkan dalam ini. Nah, setelah aku selesai ujian, udah, nggak ketekungan bini namanya kita situ kan, ini bini kataku, akulah tamat. Lo mana, aku kemana kata aku bini? Nah, ya, jadi pada saya itu malamnya itu kita ada semacam hiburan musik-musik kan, musik-musik. Aku diundang, kawan-kawanku ada yang kelas 2, ada kelas 3 SMA, main-main lah musik pada saat itu nyanyi segala macam. Di rumah Haji Nurdin, tempat sidang PMRK tadi. Nurdin Razak tadi. Iya. Pagi kita ke Pelabuhan Kurai. Ngapa? Ada mido-mido angin pergi, jadi kawannya pergi galeng. Cuma lah ya anak aku tian bau tas. Pas aku Cina nengah tian naik galeng. Aku suang lagi. Kemana kuting? Woi, kami nak melanjutkan sekolah. Woi, aku kemana? Ngapa kau tidak ngecek tadi? Ayo kita minta maaf nian. Tidak mati malam tadi perpisahan. Tiada dengan aku ya. Nah, tinggal aku karena bak kan dia bertace nak ke Jakarta ndak ada tace kan. Dia pergilah aku ke Bengkulu. Jalan Keting mulai dari Nasal sampai ke Bengkulu. Jalan Keting. Ya, pada saat itu mana ada. Dan Nasal ke Bengkulu Jalan Keting. Jalan Keting. Cepatlah Jalan Keting, dia jalan naik ada stom jeb Wilis. Nah, Jalan Keting bertemulah di situ. Kata bini, kangau ke Bengkulu saja. Basai kan lah ngecek dengan kangau. Aman kangau tamat ke lagi, ngikut aku ke Bengkulu. Jangan pucu basai lah. Bini itu tamang betina apa istilahnya? Bini tamang betina. Ya, biar masyarakat tahu kan. Kita sambat kan, kita sambat kali itu, kita sambat itu. Oh. Nah, deh. Pergilah ke situ. Nah, sampai ke Bengkulu. Ya. Jadi pada zaman itu SMA itu baru ada, SMA Kaur, SMA Negeri Mana, SMA Negeri Bengkulu Utara, SMA Negeri Curup, dan SMA Muhammadiyah, 45 itulah. Masing-masing itu di 40-40, ada yang 12 segala macam. Jadi taman SMA itu memang berguna. Memang tahun itu, aku tamat tahun 73. Nah, aku pindah ke Bengkulu. Pindah ke Bengkulu, terhentilah sudah kegiatan itu. Pertama anglah ketakutan, ku ajak ngulang kumpul dah gibanian karena dituduh PKI. Karena aku je sendiri lah tuduh PKI, ku pikir ama aku tetap di bintuan, aku tetap dimusuhi pemerintah. Karena camat pada saat itu Burhanuddin, benci dia nih, saya menghina anjing kan aku. Camat Burhanuddin, orang mana? Jadi nginaatku sama menghina anjing. Ya aku pikir entah lo mana saja, aku harus pindah sini. Nah, jadi aku tak ingatlah kecek Puncung Habib mengumpulkan kami pada saat itu aku belum di SMA. Waktu Puncung Habib mengumpulkan kami, anggota DPR lah berhasil jadi anggota DPR. Ketika mendak berhasil, lah mana jadi uang mantau. Itu motivasi ya? Itu mantau. Dia terjemahkan yang lah cuma itu. Cuma berhasilnya karena mantau lah ini kau itu.
Karena berhasil mungkin melobi orang Palembang, melobi orang NU Jakarta, melobi Lampung kan, mantau. Nah mantau. Dah bangkar sampai di situ di Bengkulu pergerakan tetap. Aku dipercaya menjadi ketua GPPK, Gerakan Pemuda Kaur. GPK, GPPK, Gerakan Pemuda Kaur. Tujuan dak kabupaten tu dah. Masih kabupaten dah. Desa di Bengkulu, ya, ketua PWK Persatuan Warga Taur ini namanya Amir Hamzah. Mayor Amir Hamzah, pensiunan polisi Uang Banda. Dia sebagai ketua, aku sebagai sekretaris. Sekretaris PWK Persatuan Warga Kaur. Dan sebagai ketua GPPK, Gerakan Pemuda Pelajar Kaur. Oh, Gerakan Pemuda Pelajar Kaur ya. Saya PWK. Saya PWK. Kalau aku Gema tadi, saya PMRK. Ini saya PWK. Karena tian ini dingagu kan di bawah ketiak gubernur kan, damping situ kan. Jadi tetap bergerak. Nah, jadi akhir cerita tetap berjuang. Ya, banyak kawan-kawan. Lah agak melek juga karena lah banyak orang pintar ke pegawai kantor gubernur. Lah banyak yang pintar juga. Nah, banyak orang pintar terus berjuang. Nah, untuk di kota Madia perjuangan terus. Untuk di Kawah begitu ku tinggalkan Suparwan balik ke Jakarta. Lakinya Yuipa. Ke Jakarta dia. Ke Jakarta. Tian itu kan dari HGMKJ, Himpunan Generasi Muda, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kaur di Jakarta. Kaur di Jakarta, HGMKJ di Jakarta. Itu Daily Said, ya. Ada itu Yanwar Dawam lah tinggal. Oh, Yan Dawam. Yan Dawam. Suparwan Zahai lah tinggal. Tabran masih hidup. Tarbanan Alwi, adik suku Alwi. Suparwan Zahari dengan Suparwan Said itu beda. Zahari Said. Zahari Said. Beda. Oh, Zuhari Said dan Sapwan Said. Apa Daily Said? Daily Said. Anak Haji Said. Nah, anak Haji Said. Suparwan Zahari, anak Pucu Said. Ada itu Tabran Alwi, Yan Dawam. Ya, Tian balik. Ya karena memang Tian sedang kuliah, ada lagi ke Kawa itulah ini, ada lagi kondusif. Nah, Tian lah alang balik, aku juga karena keterbatasan dana nak balik terus. Aku cuba balik juga ke situ ngumpul kawan-kawan. Ngundang 30 ada cuma 4-5 orang, kena takut. Lah ngai. Ngai, karena dicapai. Bayangkan, saya memimpin demo 3 tahun setelah PKI. Kenapa tidak? Memimpin demo 3 tahun setelah kejadian PKI itu. Tahun 65 kan. Ayan 65, aku memimpin demo tahun 71. Kan masih hangat-hangat gitu. Jadi Wan Bilen ini dicap PKI. Dicap PKI. Padahal bukan. Aku tidak pernah, saya orang NU. Orang itu. Saya tidak pernah mengenal itu. Jadi terus di Bengkulu ini tetap bergerak lah. Tetap bergerak. Di Kaur di daerah Bintuan itu agak stagnan istilahnya kan. Iya. Untuk terus bergerak perjalanan, akhirnya semakin jauh kami bergerak di Kota Madia Bengkulu itu tidak ada lagi meneruskan itu, hanya saya bergerak di bidang sosial saja, keagamaan. Setiap halal bihalal kita adakan halal bihalal. Ada muncul pada saat itu, pada saat rapat panitia PWK yang kupimpin pada saat itu muncul kata-kata itu. Setelah saya di Bengkulu, itu sekitar tahun 78 muncul. Yang mengusulkan itu pada rapat itu Sudirman Ciani, Kepala Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama. Kini masih, cuma entah masih. Orang Ulu Nasal, Sudirman Ciani itu, dia jebolan dari PGNU. Pada saat rapat itu, ya muncullah dari Sudirman Ciani, palangan kita ini halal bihalal, kita ulangi luwot perjuangan kabupaten ini. Nah, kata munculkan lagi. Dihadangnya oleh Herman Malik. Saya tidak setuju katanya. Nah, karena momen tidak pas. Tidak pas.
Ya karena denda aku tian betrok, aduh. Pindah saya itu. Jadi muncul, aduh itu dah agi panah ada. Saya itu tentang itu. Berhenti. Lah banyak ketakutan di Kota Madia Bengkulu Jungi nak lom ketuan hujung pangkalnya di Lepeak. Ada yang pegawai negeri, ada yang sekolah, banting. Nah, menjelang PMRK juga bubar, mati de bekerja de. Kena ketakutan tadi PMRK. Sama. Pak Pian dah balik ke profesinya. Go. Masyarakat yang tani balik tani. Yang mana berdagang apa ngeluti dagang. Dagi ada ini. Oh, situ. Kenalah banyak. Takut. Takut. Nah, selang pemilihan awal reformasi, ya, Sam Hardi memperkerasai pembentukan presidium. Sam Hardi Saleh. Sam Hardi Saleh. Itu di aula camat. Aku diundang. Camat Kaur Selatan. Kaur Selatan. Aku diundang. Itu menjelang pemilu pertama kita, pemilu 99 atau 98. Antara tahun dah. Kan lengsernya Soeharto kan 98. Itu pemilu kan, betul. Pemilu zaman Habibie. Zaman Habibie kan. Nah, Sam Hardi Makassai. Aku saja apa namanya setuju saja. Aku dah menduga macam-macam kan. Pak Wan diundang waktu itu. Aku diundang. Yang undang itu bukan tertulis telepon Sahran Aling. Kabar balik kudai kita ngulangi kerja lama. Beliau tuh sebagai bendahara kan. Bendahara presidium. Nah, jadi kumpullah di aula kecamatan. Camat Kaur Selatan. Nah, aku di salah satu pembicara. Sebagai pembicaranya waktu Pembicara pada saat itu. Sambil nangis aku cerita itu bersyukur Kuti ini masih ini. Masih enggak. Masih enggak. Nah, cerita terbentuklah Sam Hardi sebagai ketua, Johan Sapri Pasalamu sebagai sekretaris. Johan Mahwi Pasalabing. Tidak berjalan itu presidium itu. Masih ingat siapa-siapa yang hadir waktu itu? Yang hadir? Yang hadir di aula kantor camat itu. Tapi yang jelas pada itu Sahran Ali, kemudian Sadarudin Saleh, ya, Zahari Said hadir ya. Udah itu Johan Mahwi, ada beberapa orang kepala desa, ada persatu. Nah, akhirnya disepakati pembentukan presidium yang diketuai oleh Angdi. Ditunjuklah Angdi karena yang lain tidak mau. Kebetulan dia itu. Sebetulnya Seluma lebih duluan. Aku menghadiri pembentukan presidium itu. Presidium Seluma. Sebenarnya menginformasikan saran dari itu saya. Karena aku kan damping situ. Di bentuk Ujang Pogok dengan kawan-kawan dengan Harmen Kamarsa Ewan Aksa ngumpulkan di Hotel Tiara, Hotel Iwan Aksa. Hotel Tiara, damping Wisma Gumai. Wan hadir juga. Aku hadir. Kebetulan. Di rumah tuh. Kebetulan di situ jalan staf kami pemuda. Aku kan wakil ketua Amping. Tapi profesi. Duluan lah Seluma rapatnya tadi tuh. Dengan kaurnya tadi kan. Duluan semua. Adu pertemuan itu jelas puncu pertemuan dengan Sam Hardi. Kau informasikan ke situ. Nah, kau informasikan ke situ atau Sam Hardi tahu bahasa Seluma lah bentuk. Karena nyalah anggota DPR. Belum anggota DPR. Belum anggota DPR, tapi mungkin nyalah tahu. Tapi jelas aku informasikan bahwa Seluma lah bentuk. Jadi tahun berapa itu yang terbentuknya presidium yang terpilih Angdi sebagai ketua waktu itu? Setahun sebelum pemilu. Pemilu Orde Baru, reformasi. Nah, terus, berjalan terus. Aku sebagai ini ada luar kawan kataku.
Jadi saya ketua PWK Jakarta, PWK Kaur, PWK kau Kaur. kumpulkanlah seluruhnya itu di Wisma Gumai. Angdi kundang untuk memberikan tahu bahwa kita kembali berjuang, Bergerak lagi nih. bergerak lagi, Ah. bergerak lagi. Oke. Sedang hebat-hebatnya pada saat itu berdebat masalah itu, Syukur Alwi justru memberikan statement lain. Kesimpulannya dia setuju. Kabupaten Kaur itu. Syukur Alwi. Ini sejarah ini. Sejarah. Sejarah ini. Karena kita bisa bicara sejarah. Ya. Nah, sejarah. Syukur Alwi dia setuju. Jadi kawan-kawannya ngapa jadi ini? Awak waktu itu anggota DPR. Ya. Mestinya. Nah, tapi Syukur Alwi setelah nyengicek dengan aku, sisinya lain tinjauannya. Angdi akan memanfaatkan persetujuan untuk meraih suaranya di Bintuan, karena yang calon DPR. Calon DPR dari Golkar. Nah, jadi Syukur Alwi tidak setuju kalau ini jadikan alat. Nah, cuma kan setelah selesai itu cak itu dengan aku. Nah, aku udah setuju. Karena tidak murni Angdi itu. Tidak murni. Akan memperalat presidium itu Perjuangan Rakyat Kaur untuk mendapat dukungan supaya dia duduk DPR Kabupaten. Kata Syukur Alwi. Penilainya. Bisa iya. Karena posisi dia pada saat itu akan calon DPR. Bisa iya, bisa tidak. Nah, bisa iya, bisa. Nah, akhirnya selesai di situ. Karena di Kota Madia tidak banyak yang dukung, karena sudah dikembangkan begitu, di Kaur juga berkembang isu itu. Berkembang isu itu. Berkembang isu itu. Aku balik. Lo mana Johan kataku. Entah katakan. Ketua ada degaannya. Degaannya. Nah, akhirnya Sloma maju. Sloma maju. Nah, kita tanting. Nya dia tak ada bisa rasing. Ya, waktu berhasilnya di anggota DPR kan. Jadi kegiatan ya stuck. Sloma maju. Si ini Sekda KWN Ersan kan waktu itu anak buahku Ersan Sapiri Sekda Kaur kini. Oh, yang Sekda Kaur kini. Sekda itu yang masuk APDN dan masuk IIP melalui aku. Lulus dan berhasil. Setelah aku di mana ini pegawai pariwisata depas kataku. Aku kepala bagian pemerintahan di mana? Ndak depan pindah ngenuan. Langsung pindah. Nah, pada saat itu menginformasikan, "Wan," katakan. Seluma dapat bantuan 200. Lu mana kita? 200 juta. 200 juta untuk membantu administrasi Kaur perjuangan. Untuk membantu Seluma dalam perjuangan ini tadi. Oh, Seluma dapat. Lah kanannya di keuangan pada saat itu. Tahunya Seluma tidak dapat bantuan 200 juta. Lu mana kita? Ku informasi kalau ke situ. Informasi ke situ. Akhirnya kita dapat juga. Berapa yang itu? 200 juga. Untuk beli tanah. Persiapan perjuangan beli tanah untuk ibu kota kabupaten. Untuk beli tanah ibu kota kabupaten. Lokasi ibu kota kabupaten. Dah. Seluma juga dapat. Karena kita pada saat itu Angdi ketuaan, karena kan dia bidangnya. Awak ini kan Ersan, kini Sekda. Berhasil. Nah, mulai itu kita bergerak. Bergerak lagi ya. Nah, ini cerita Angdi kan, Presidium. Tidak jalan. Akhirnya dikumpulkanlah kembali Presidium itu di Wisma Gumai. Wisma Gumai yang di ini. Wisma Gumai kembali.
Akhirnya disepakati diambil oleh Alwi Syukur, ketua presidium. Cap, suat, disahkan Alwi Syukur. Nah, Alwi Syukurlah ya bersama-sama kami menyusun proposal. Alwi Syukur sebagai ketua? Sebagai ketua. Oh, menggantikan Angdi? Alwi Syukur ya membuat proposal untuk diajukan persyaratan itu dengan menggunakan tenaga-tenaga pemikir dari UNIP, yaitu Herman Malik. Oh, Pak Herman Malik. Ya. Nah, Pak Herman Malik dan kawan-kawan lah pada saat itu menyusun proposal itu sehingga jadi. Nah, setelah proposal itu jadi, dijadwalkanlah pemaparan di depan DPR, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang maparkan Herman Malik. Tidak ada satu kalimat protes dari DPR. Setuju. Dari DPR Kabupaten Bengkulu Selatan. Kaur jadi kabupaten. Asmadi pada saat itu sebagai wakil ketua DPR dari Golkar secara kontan memberikan uang 500.000 sumbangan saya pribadi untuk perjuangan. Untuk perjuangan. Masih ingat nggak siapa saja yang di presidium yang diketuai oleh Alwi Syukur? Ya, di antara saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Nah, aku lupa mensekretaris. Barangkali kamu betul mengundang Buyong. Hanya akan lengkap siapa sekretaris pada saat. Tapi aku wakil ketua. Tapi boleh dibilang Pak Herman Malik itu masuk dalam presidium juga? Masuk. Apa wakil ketua, apa di mana, tapi jelas pada saat itu. Dia yang presentasi. Jadi pada saat penyusunan itu aku pergi ke stafnya kantornya Herman Malik. Di kamar Herman Malik tu besar buku itu, dia baca ngelangkah untuk rujukan. Rujukan tadi ya. Rujukan. Siap. Woi, kata nak begawi ni hantar. Tapi tian kan memang profesional kena kan. Ada apa insinyur kena di situ. Ikut memaparkan insinyur tu ampaga alam. Asalnya dari Padang Kucing, tapi nyawa ampaga alam. Insinyur itu aku lupa nama, insinyur Tasrin apa itu kaki namanya apa Padang Kucing. Nah, pada saat sebelum pemaparan ke DPR dibahas kudai di tingkat presidium. Dipaparkan lembar demi lembar. Jadi pada saat itu ada pemaparan, tanya jawab. Adalah bertanya pada saat itu Herman Yatim. Herman Yatim. Uang kau pasal uang penyimpangan. Salah kami itu, Pak Itaman. Ada. Jadi Herman Yatim ini kita kan cak itu kesulitan dana. Kata Herman ini, lo mana kalau kita pepti kita seakan perusahaan yang berduit. Ama berhasil kelak. Unjukkannya proyek-proyeknya. Unjukkannya proyek. Lalu pun karena kita bertanci kan, kita nyakap pengusaha. Siapa kekira bakal bakul ini kan perjuangan berat. Kata kawan Herman insinyur apa? Belum nangkapnya ke Cik Herman ini. Nah, Herman lah Cik itu lain dah hampir bantilah pindah cuma. Kudai katakan aku nak ulangi Cik. Mungkin maksud saudara Herman ini. Iya. Oh, enggak bisa. Jadi maksudnya itu apa tambang, apa kan ada dikembangkan tambang emas, tambang minyak segala macam namanya kan. Kata uang, ada tambang minyak, ada tambang emas, ada tambang bara. Loh, mana kita tunjukkan ke lagi? Satu jengkal tidak akan kita berikan, kata ini. Aduh. Waktu itu Pak Herman Yatim itu masuk dalam presidium? Masuk presidium. Oh, presidium yang diketuai Alwi Syukur tadi? Presidium, ya, karena dia termasuk ya anak muda juga. Anak muda yang lawan. Jadi aku ingat. Jadi masuk Herman itu kan kita bertanci, ngapa kita ini tambang-tambang kita pasar kan? Numpang tanci dulu, apa berhasil kelah?
Nyo kita juga kilo itu. Nah, pengertian penafsiran ini, insinyur kawan Herman ini tidak digadaikan dengan uang. Dia setuju. Dia setuju. Nah, itu cerita. Apa dengan perjuangan? Akhirnya kita bawa itu proposal yang disusun oleh Herman CS, Basri Sulaiman. Aku ada juga dikit-dikit, cuma aku begitu pacak itu nyusun itu. Bayar latihan, hampir 90% latihan itu. Latihan itu, akademisi. Ya, aku kira-kira kekurangan apa yang menyangkut masa struktur segala macam, masalah sejarah aku. Akhirnya dia bawa ke DPR, dijadwalkan oleh DPR Kabupaten. Yang maparkan Herman Malik. Herman Malik. Dihadiri seluruh anggota DPR Kabupaten. Tidak ada satu kalimat pun dari proposal itu disanggah. Yang disanggah Oleh DPR Kabupaten. Kenapa? DPR itu sudah terbagi 3. Sebagian orang Kaur, sebagian Seluma, sebagian mana. Ketua DPR-nya orang Seluma, bupatinya orang Seluma, yang juga kepikir jadi kabupaten. Jadi itulah keberuntungannya. Iya. Jadi 2 kiblat lawan 1 kiblat ibaratnya kan. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah setuju semua. Setuju. Alhamdulillah. Mereka pemaparan juga kita hadir. Kita hadir. Mereka pemaparan juga kita hadir. Nyaksikan. Tapi tidak secanggih kita. Kita pakai outline. Yang pakai kamarnya yang bisa dibaca. Karena salah satu kalau tidak salah bendaharanya Lerwan Darwis. Lerwan anak Pucuk Darwis Pasalamu itu di keuangan. Yang mantan pejabat Pemda Provinsi. Nya itu pacaknya karena keuangan kan lengkap itu. Nah, alat itu bau. Seluma tidak punya itu. Nah, kita lebih canggih. Bisa dibaca berikut dengan gambar-gambar itu. Kita foto dulu. Waktu itu Pelabuhan Linau segala macam di gambarnya. Sehingga memang kita memang lebih canggih karena memang apanya uang yang nyusul memang orang hebat. Memang hebat. Herman. Akhirnya berjuang memang kebetulan ya untuk tingkat nasional kan. Memang sudah saatnya kan. Ya akhirnya melalui perjuangan di DPR ya pada saat itu akhirnya kita setujui menjadi kabupaten bersama-sama dengan Muko-Muko Seluma 3 kabupaten. Muko-Muko Seluma Kaur. Jadilah kita kabupaten. Di tahun 2003. 2003 ya. Tahun 2003. Jadi puncaknya itu di masa Alwi Syukur sebagai ketua presidium tadi ya. Semestinya Angdi. Tapi karena tidak jalan, kita tidak sabar lagi. Karena Seluma bergerak terus. Seluma ini kinaan kajunya. Ya. Angdi ada. Nah, kumpul di Hotel Gumai tadi ya. Ketua PWK ngundang Sarno Bisarip. Ketua PWK Kota Madya Bengkulu. Membicarakan itu. Akhirnya ditukar. Angdi setujunya dia protes. Dia protes. Nah, asal proposal itu langsung aku setuju. Karena keberatan itu ngedek mana proposalnya apa ini, binatang apa proposalnya ini. Dia paham. Dia kan bukan sarjana. Alhamdulillah disusun dengan baik oleh timnya Pak Herman ini tadi kan. Tidak ada sanggahan, ada sanggahan dari DPR. Malah kita dapat duit. Waktu itu. Dapat duit. Alhamdulillah 2003 Kabupaten Kaur menjadi kabupaten serempak dengan Muko-Muko dan Kabupaten Seluma. Akhirnya pada saat itu kan saya sedang jadi camat Bintuhan. Camat Kaur Selatan. Ya? Camat Kaur Selatan. Jadi perasaanku, pasaku, ama aku dah balik, dah kabul ini. Jadi pasanganku kan. Jadi orang katakan itu, belum nubi balik, belum ini kan. Inilah, dia awak camat ini, dia awak. Orang awak ni. Jadi di mana kajian aku ngecek, dari ceritanya pidato aku dah ada cerita lain, Kabupaten Kaur. Di mana saja.
Tahun berapa itu? Ya mulai tahun 2099, 2000 sampai 2003. Andai tahun 1999, 2000, 2003. 2003 aku adu pelantikan bupati, aku pindah. Aku pindah. Karena pada saat itu ada perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan politik. Oh, yang pindah ke Bengkulu Selatan lagi itu? Pindah ke Bengkulu Selatan? Ke Bengkulu. Aku ndak balik ke Bengkulu. Tapi dia diajak bupati pada Fauzan. Kebetulan Fauzan ini anak ketua NU Mana. Jadi camat Kaur Selatan itu kisaran 3 tahun? Sekitar itulah. Kisaran 3 tahun. 3 tahun. Jadi kajiku pada saat itu, dah dicek itu lain. Di pesta itu nyanyi rembulan. Maka terkenal lah, mungkin tanya lah apa nyanyi Nobi. Rembulan bersinar lagi itu. Karena ada sejarah. Ada sejarah. Tadinya tenggelam, kini muncul. Rembulan bersinar lagi. Jadi tanyalah kan orang itu apa lagu Nobi. Tanya Boyong, John. Dang John. Nyanyi bukan tidak ada makna, bukan sembarangan. Sebenarnya Sarnobi bukan orang ahli nyanyi. Nyanyiku hanya satu, rembulan. Jadi seakan mati, kini bergairah kembali. Menjelang Kabupaten Kaur itu, Uwan tuh jadi camat. Camat. Semarak Kaur Selatan waktu itu. Entah. Semarak, sangat semarak sekali kan. Entah. Tapi di Kaur Selatan itu yang jelasnya itulah. Orang Kaur ini kan paling tidak mau ditipu. Ucapan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan goaknya ketiak tu tinggal di galang di galang telur angsa gitu. Dah tinggal ini berjalan. Apa adanya? Yang paling sulit pada saat itu memindahkan pasar swasta. Bawah Mangga. Kami dengan John sama-sama lah terlibat. Bantu aku. Kata orang sulit, hampir bertumpahan darah, hampir pukul. Ternyata dia menganaku. Kebila kita pindah Pak Camat, karena aku tahu di situ. Situ dikecakkan uang Padang, aduh, karena 85% pedagang tuang Padang. Ambil tokoh kan. Jadi persatuan-persatuan uang Padang tuh kuhadiri. Pengajian-pengajian belakang maupun Cuzahari itu kuhadiri. Sehingga uang Padang itu ngasunian itu. Nah, kataku aman kuti langsung pindah ke Empres, kunjukkan gratis kuting. Waktu jadi camat tuh ya. Gratis. Pilihlah kuti, apa kelak diundi coba kataku. Cuma dem bayar. Nah, ternyata terbukti memang dia ambil biaya. Karena lah ada los-los itu. Kapling-kapling tanah kosongku, peta, sket, tinggal nomor kita undi. Dalam tempo 2 minggu bangkang bawah Mangga. Berhasil sampai kini. Saya kecewa sampai kini tidak ada perbaikan. Bangun-bangunan itu setelah aku dapat dana pusat itu, bukan dana daerah. Termasuk gencar penertiban hewan ternak. Hewan ternak, karena menurut aku begini. Lapangan sepak bola itu semarak kan. Yang pesta malam hari. Itu ikut. Yang selama ini yang itu saya tidak bolehkan. Kenapa? Pada saat itu apa? Tiap musik malam belagu. Belagu lah nih. Artu karena malam budak-budak gadis-gadis ndai binjai, ndai luas, ndai babat, membawa gojangan anak gadis banyak hamil di luar nikah. Akibat musik malam. Itu muncul larang waktu itu. Jadi aku pikir ini bahaya. Udah tuh ganja. Minum.
Memang pada saat itu Ini luar biasa. lampu belum sehebat kini. Jadi Ya pada saat itulah ya, akhirnya ya, jadi kesimpulanku kalau memang kita tuh ikhlas berjuang, masyarakat kan ini. insyaallah dukung. Jadi ternyata aku dadu yang gagal di situ. Alhamdulillah. Dadu yang gagal. Aku Itulah. numpang nanya dikit lagi yang cerita awal tadi kan. Itu Habib Alwi kan sangat luar biasa perannya kan. Yeah. Embrio bagaimana kemudian sudah mempunyai ide untuk Kabupaten Kaur mengumpulkan warga. Saya teringat itu kan Habib Alwi itu orang tuanya kan Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Kalau nggak salah itu yang mendirikan MHS itu Habib Ahmad ya. Habib Alwi itu meneruskan itu kan. Begitu kan Pucu? Benar itu. Sekolah itu sekolah Arab tadi itu apa namanya? MHS. Muawanatul Khair Arabi School. Nah, sudah berdiri pada saat didirikan oleh Habib Ahmad ya. Habib Alwi adalah sebagai penerusnya. Baik, ini luar biasa sekali cerita panjang biar kemudian generasi muda Kaur termasuk juga seluruh masyarakat Kabupaten Kaur bisa menerima cerita utuh. Cerita utuh bagaimana kemudian sejarah perjuangan awal-awal Kabupaten Kaur kemudian memperjuangkan untuk dimekarkan. Dan alhamdulillah ini mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala, saya ketemu dengan Ayu Komariah Syarifah Komariah, anak dari Habib Alwi, dan ketemu dengan Pak Uncu atau Wan Sarnubi Sarip. Ini takdir Allah yang sangat luar biasa sehingga bisa bercerita. Karena saya kemarin membuat video banyak juga tentang Kaur. Salah satunya juga tentang Pangeran Cungkai. Saya ketemu dengan Pak Mursi keturunannya kan. Dan informasi dari Dang John juga Pak Sarnubi juga keturunan dari Pangeran Cungkai. Kalau dari Pangeran Cungkai ke-7 itu ada anak kan 12 dari yang Lampung itu kan. Nah Pak Sarnubi itu dari 12 itu kan ada Arif, ada Mas kan. Itu yang di Mina ya. Situ ya. Berarti betul-betul keturunan Pangeran Cungkai sama dengan Dang John. Kalau Dang John itu dari Mas. Dari Mas. Ini luar biasa takdir Allah, menyambung kan dari video saya tentang Pangeran Cungkai, video saya tentang juga Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar yang kuburannya ada di desa saya. Di desa kami itu di desa Jembatan 2. Nah, kita berharap Kabupaten Kaur sudah maju, bukan hanya wisata pantai yang kemudian dikenal orang ke Kaur itu juga berkunjung berwisata religi. Itu harapan kita, mengunjungi juga makam-makam orang yang kemudian berjasa dalam syiar Islam juga. Sekali lagi terima kasih nih Pak Uncu ataupun Wan atas cerita yang sangat panjang ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Mungkin di akhir video ini ada pesan dari Pak Uncu sebagai presidium yang sudah lama terlibat, bahkan sempat berjuang di Gema Kaur itu sampai ditodong pistol. Apa pesan untuk generasi muda ataupun warga Kaur? Ya, khususnya kepada mereka yang sudah duduk di pemerintahan khususnya, karena itu kan tumpuan masyarakat. Yang mereka-mereka yang berhasil duduk di situ, pertama ingatkan perjuangan ini tidak mudah. Betul kan? Ya, memang ya memerlukan ya tahapan-tahapan dan pengorbanan. Oleh karena itu kepada generasi penerus kiranya jangan dikecewakan. Ya, jerih payah mereka-mereka yang sudah tua ini. Sudah berjuang. Sudah berjuang. Jangan kecewa, maksud saya. Kalau saya mendengar di Kaur itu ada yang tertangkap korupsi, saya itu menangis kadang-kadang. Kalau ada korupsi ya. Korupsi. Karena susahnya memperjuangkan Kaur, ya, tapi korupsi misalkan. Ya. Tapi kan belum separah orang kita itu. Tapi ada, begitu saya mendengar ada yang tertangkap korupsi, aduh. Nah, masuk kita itu. Kalau mau bagus betul tuh mungkin tidak.
Karena kita ini kan sifat kekurangan, cuma kan jangan terlampau ini. Yang terlampau. Ya, bagi masyarakat saya harapkan siapa pimpinnya tetap didukung. Siapa lagi yang kita patuhi, karena pimpinan yang kita sekarang kan melalui pemilihan yang kita pilih sendiri. Terlepas menang kalah itu ke persoalan perusahaan tulisan tangan. Yang jadi khalifah itu memang sudah dari sananya. Tertulis di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Jadi andai kata kalah ya, jangan terlampau membuat oposisi sehingga saya tidak terlibat kemarin, ya. Saya hanya terlibat partai. Kebetulan saya kan pengurus PKB. Nah, karena beliau ini awal pertama itu PKB yang mendukung, ya tentu saya sangat sayang. Sayang. Pengurus PKB di Kabupaten Bengkulu Selatan. Baik, terakhir, kalau ulang tahun Kabupaten Kaur masih diundang nggak presidium ini? Terutama Wan. Ada sekali diundang. Ulang tahun Kabupaten Kaur. Nah, ada sekali saya datang, saya sudah itu tidak pernah. Itu di masa siapa? Masa Hermen. Masa Karena Hermen. sudah diingatkan oleh Boksir. Karena diingatkan oleh Boksir untuk mengundang ya. Kata Sarnobi itu tidak pernah diundang. Kata Hermen undang. Akhirnya saya diundang serempak dua undang datang ke Nasar Siko, ke Manak Siko. Nah, tapi karena tempatnya itu di Padang Kuci pada saat itu kan peringatkan pusat di Padang Kuci. Aku cuma hadir di Bintuhan. Hadir aku. Hanya satu kali itulah diundang. Satu kali undang, sudah itu menurut beritanya ya seluruh presidium itu mendapat surat penghargaan. Menurut beritanya piagam penghargaan. Kami tidak. Wan tidak dapat. Sofian Suri enggak. Sofian Suri ya Pak. Apalagi Habib Alwi, taruhlah Habib Alwi-nya sudah meninggal, tapi kan ada keluarga. Nah inilah yang harus diingat ya oleh mereka jadi yang sekarang. kalau bagi saya tidak masalah itu yang bukan saya kejar. Cuma maksud saya benahi Kabupaten Kaur itu. Ya, benar Kaur. Ya maksud saya ada semacam, saya tidak tahu apa karena kita berseberangan jalan pada saat itu. Nah kalau Hermen memang saya dukung awalnya. Nah tapi akhirnya itu saya hanya sekali itulah dapat. Apalagi piagam tidak, belum mungkin nih. Baik. Tapi tidak apa-apalah. Ya. Yang penting Kaur itu ditata, jangan korupsi. Kaur pembangunannya bagus. Itu harapan kan? Baik, sekali lagi terima kasih Wan, Pak Uncu, Pak Haji Sarnubi Syarif SH sebagai banyak sekali jasanya, rentetan dan lain sebagainya sampai presidium dan lain sebagainya tidak bisa kita kata-katakan sampai beliau bertaruh nyawa, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan video ini juga disaksikan oleh bagi yang lagi memimpin Kabupaten Kaur dan lain sebagainya untuk menghargai jasa-jasa dari perjuangan pembentukan Kabupaten Kaur. Agar apa? Histori ataupun sejarah itu tetap menjadi dikenang oleh masyarakat Kabupaten Kaur. Saya Melan Sori, terima kasih Wan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.